bersama program YouTube channel Triple A. Alpha explains everything. Yeay. Seperti biasa, aku di sini akan mengubah kalian dari hah menjadi oh. Materi yang akan aku bawain kali ini itu sangat seru dan menarik. Materi ini aku dapat dari buku Theories of Human Communication by Stephen W. Littlejohn, Karen Aflos, and John G. Otzel. Materi ini aku ambil dari bab Beyond Human Communication. Tapi lebih spesifik loh, aku ambil materinya itu Communication Between Humans and Nature. Judulnya aja udah menarik bukan? Yuk kita langsung bahas. Teman-teman, di sini ada yang udah pernah baca belum sih? Cerita fiksi ilmiah judulnya The Judas Rose karya Suzette Haden-Elgin. Nah, di sini itu ada cerita ada bayi lucu yang belajar bahasa alien itu lebih cepat dari dugaan. Tapi lucunya, ketika bayi ini dipindahkan di tempat yang sama dengan paus-paus, paus-pausnya ini tidak bergerak sama sekali, bahkan bersuara pun tidak. Ketika mereka sudah berperilaku normal, itu pada saat bayi manusia ini sudah dipindahkan ke tempat yang berbeda dengan paus-pausnya. Nah, cerita ini menunjukkan betapa rumit dan kompleksnya komunikasi antara manusia dan makhluk lain, terutama dengan alam. Teman-teman tahu nggak, kalau misalkan komunikasi lingkungan di dunia nyata itu juga menghadapi hal yang sama loh. Kita mau ngerti dan mau ngobrol sama alam, tapi kita nggak tahu mulainya dari mana. Nah, salah satu tokoh ilmuwan lingkungan ini mencoba untuk memahami hubungan yang sangat kompleks ini. Salah satu tokohnya itu ada Emily Point. Dia menyebut istilah komunikasi internatural, yaitu interaksi antara komunitas manusia dan alam. Ada 4 teori utama yang akan aku bahas pada episode kali ini. Yang pertama itu ada kulturisasi alam atau naturalizing of culture. Kulturisasi alam. Donald Carbo says that we have long been used to thinking of nature and culture as two separate things. Padahal dua-duanya ini saling berpengaruh dan saling nyambung. Donald Carbo juga membuat panduan Earth untuk kita lebih dengerin suara alam. Earth ini juga ada singkatannya loh. E yaitu environment, A yaitu active, R yaitu responsibility, T yaitu type, dan H yaitu heuristic. Selain itu, Carbo juga bikin metode analisis komunikasi yang bernama CUDA atau Cultural Discourse Analysis, yang fokus kepada 5 poros utama yaitu tindakan, identitas, relasi, perasaan, and tempat tinggal atau dwelling. This method helps us understand how people give meaning to places in the natural world. Materi yang kedua itu ada materialitas alam atau the materiality of nature. Di sini kita mempunyai tokoh Richard Rogers. Rogers nambahin pemikiran baru nih. Menurut dia, nature is not just something we can talk about or define through symbols. Alam juga punya peran aktif. Kita merupakan bagian dari alam, bukan entitas yang terpisah. Jadi komunikasi itu bukan hanya simbolik, tapi material nyata dan berdampak langsung. Roger says we need to stop thinking that only humans have a voice. Alam juga punya suara sendiri dan harus dikasih ruang untuk berbicara. Rogers ngajak kita untuk meninggalkan pola pikir biner kayak manusia itu versus alam nih, dan membuat kita ini menjalin hubungan secara dialogis, saling nyambung, dan cair. Teori yang ketiga yaitu pemusnahan alam atau the othering of nature. Kalau di teori ini kita mempunyai tokoh Tema Milstein. Dia ini membahas gimana di budaya barat, humans tends to see themselves as more important than nature. Banyak narasi kayak penguasaan atas alam, keterpisahan, dan eksploitasi yang mendominasi.
Contohnya itu seperti di kebun binatang. Hewan dijadikan tontonan dan dikemas secara eksotis, seolah-olah hanya ada cuma buat hiburan. Milstein ngajak kita buat pikir ulang, gimana kalau misalkan kita nggak cuma jadi penonton, tapi kita jadi saksi yang sadar. Misalkan gini, kita ngelihat orka di laut, tapi kita itu nggak nganggap mereka untuk tampil. Kita itu diem dan merenung, dan biarkan orka-orka itu berbicara dengan caranya sendiri. Teori keempat, teori terakhir, yaitu retorika bernyawa atau animate rhetoric. Di teori terakhir ini kita mempunyai tokoh Natasha Sigert. Sigert ngasih pendekatan yang lebih terbuka buat memperluas makna komunikasinya loh. She believes that the way we communicate should make space for other living beings as well. Bukan cuma manusia yang bisa ngomong. Misalnya, suara burung dan suara angin di pepohonan itu juga merupakan bentuk komunikasi. Sigert ngajak kita nggak cuma buat mikir logis dan rasional doang. Kita harus bisa buka diri buat rasa keterhubungan, keberagaman, dan sensasi lain yang nggak bisa kita ungkapin pakai kata-kata. This is not just about theory, but a way of life that is more conscious and in harmony with nature. Wah, materinya sudah selesai nih. Teman-teman, di sini ada yang bisa simpulin gak sih dari materi yang aku bawain tadi? Tapi tunggu dulu ya, aku dulu yang kasih kesimpulannya. Kesimpulannya adalah komunikasi manusia dan alam itu bukan soal dominasi atau siapa yang lebih pintar. Alam itu gak sesederhana manusia ngomong dan alam dengerin. Kita itu harus ngomong bareng alam, bukan ngomong terus-terusan tentang alam. In the end, living in harmony with the environment is not a choice, but a necessity. Nah, itu dia materi di episode Triple E kali ini. Gimana teman-teman? Seru kan? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa buat subscribe supaya kalian gak ketinggalan episode Triple E selanjutnya. Karena aku di sini bakal terus ngubah kalian dari hah? Jadi oh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga alam, jaga hati, dan tetap jadi manusia yang peka ya. Bye-bye.